As I hang up from high city, I've been feeling. I'm sorry, I feel no attraction, and now that it's been a bit. 'Cause I've been so long, so long. Yeah. 'Cause I've been so long for so long. Yeah. 'Cause I've been so long for so long. Halo semua, perkenalkan saya Agnes Stefani Manulang dengan NIM L1A11959 dari kelas pengelolaan kawasan konservasi R001. Video kali ini akan membahas sedikit tentang Taman Nasional Kerinci Seblat yang biasa dipanggil dengan sebutan TNKS. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengelolaan kawasan konservasi yang diampu oleh Ibu Koribulan SUMSI. Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga disebut dengan sebutan TNKS adalah kawasan yang memiliki nilai penting dan luar biasa dalam konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem alam di Indonesia. Mahataman ini memiliki luas kawasan hampir 1,4 juta hektar dan tersebar di 4 provinsi di Pulau Sumatera, yakni Jambi, Sumatera Barat, Bengkulu, dan Sumatera Selatan. Keragaman topografi dan ekosistem kawasan menjelma menjadi bentang alam yang unik dan indah, seperti kawasan Danau Gunung Tujuh yang merupakan danau kaldera tertinggi di Asia Tenggara, Gunung Kerinci yang merupakan atap Sumatera dengan tinggi 3.805 meter di atas permukaan laut, Rawa Bento, Goa Kasa, dan lain sebagainya. Sebagian besar kawasan hutan TNKS adalah hutan hujan tropis yang melindungi keberadaan flora dan fauna di dalamnya. Beberapa jenis tercatat sebagai spesies endemik dan terancam punah, seperti harimau Sumatera, gajah Sumatera, beruang madu, tapir Asia, patma raksasa, macan dahan, dan masih banyak lagi. Keberadaan nilai penting tersebut membuat UNESCO menobatkan TNKS sebagai situs warisan dunia sejak tahun 2004. Taman nasional ini juga memiliki beragam flora dan fauna. Sekitar 4.000 spesies tumbuhan-tumbuh di wilayah Taman Nasional dan sekitar 370 spesies burung dan banyak spesies reptil. Tahun 1982, pada Kongres Taman Nasional Sedunia ketiga yang dilaksanakan di Bali, Menteri Pertanian mendeklarasikan kawasan yang sekarang menjadi kawasan TNKS seluas kurang lebih 1.424.650 hektar sebagai calon taman nasional. Kawasan tersebut adalah penggabungan dari beberapa kawasan hutan seperti cagar alam, suaka margasatwa, hutan lindung, hutan wisata, dan hutan produksi. Tahun 1996, setelah melalui proses pengkajian dan penataan yang cukup panjang, Menteri Kehutanan mengukuhkan kawasan seluas kurang lebih 1.368.000 hektar. Kemudian, tahun 1999, Menteri Kehutanan dan Perkebunan menetapkan kawasan TNKS seluas kurang lebih dari 1.376.000. Dan pada tahun 2004, Menteri Kehutanan menetapkan perubahan fungsi kawasan hutan produksi di Siprakhok seluas kurang lebih dari 14.160 hektar menjadi bagian dari kawasan TNKS, sehingga luas kawasan TNKS menjadi kurang lebih 1.389.509 hektar. Secara geografis, TNKS terletak memanjang dari barat laut ke tenggara di tengah-tengah pegunungan Bukit Barisan Sumatera. Secara administratif, wilayah TNKS berada di 14 kabupaten dan 2 kota yang termasuk dalam 4 provinsi. Kondisi iklim di Taman Nasional Kerinci Seblat bervariasi menurut topografi, tetapi secara umum kawasan TNKS tergolong ke dalam tipe A atau tipe basah dengan rata-rata curah hujan tahunan adalah 2.991 dengan bulan kering kurang dari 2 bulan per tahunnya. Rata-rata temperatur antara 16 derajat sampai 28 derajat Celcius, sedangkan kelembapan relatif udara adalah 77% sampai 92%.
Wilayah Taman Nasional Kerinci Seblat memiliki topografi berupa lembah curam yang membelah pegunungan Bukit Barisan menjadi dua bagian yang sejajar. Taman nasional ini dicirikan oleh kelerengan lahan sangat curam pada sebagian besar kawasannya, dengan ketinggian antara 200 hingga 3.805 mdpl. Dan pada kawasan ini banyak dijumpai pegunungan tinggi, seperti Gunung Kerinci yang merupakan gunung tertinggi di Pulau Sumatera dengan tinggi 3.805 meter di atas permukaan laut, Gunung Tujuh, Gunung Seblat, Gunung Raya, Gunung Nilo, Gunung Masurai, dan Gunung Sumbing. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Zonasi Taman Nasional adalah pengaturan ruang dalam Taman Nasional menjadi zona-zona. Kriteria penetapan zonasi dilakukan berdasarkan derajat tingkat kepekaan ekologis. Zona dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat menurut hasil revisi terakhir tahun 2017 terdiri dari yang pertama zona inti, zona rimba, zona rehabilitas, zona pemanfaatan, zona khusus, dan zona tradisional. Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS adalah kawasan hutan hujan tropis dengan berbagai tipe vegetasi mulai dari hutan dataran rendah sampai hutan pegunungan, serta tipe ekosistem termasuk area lahan basah yang dikenal memiliki tingkat keanekaragaman yang sangat tinggi. Pada kawasan ini terdapat tidak kurang dari 4.000 jenis tumbuhan di Taman Nasional Kerinci Seblat, di mana 60% dari jenis tersebut terdapat di hutan dataran rendah. Tumbuhan yang mendominasi adalah suku meranti-merantian, suku polong-polongan, dan suku jambu-jambuan. Tercatat juga sebesar 300 jenis anggrek, berbagai spesies bambu, kayu manis, rotan, dan edelweiss yang langka. Selain itu terdapat bunga terbesar Rafflesia arnoldi, Rafflesia hasselti, dan bunga tertinggi di dunia, Amorphohalus titanium, serta flora langka, yaitu kantong semar. Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan rangkaian tidak terputus hutan hujan dataran rendah sampai pegunungan, termasuk hutan pinus tropis alami, hutan rawa gambut, dan danau air tawar. Kawasan ini merupakan habitat sebagian besar burung-burung Sumatera. Terdapat lebih dari 371 jenis burung, 17 diantaranya merupakan endemik Sumatera, lebih dari 85 jenis mamalia, 7 jenis primata, 6 jenis amfibi, dan 10 jenis reptilia. 2 spesies kunci yang menjadi fokus pengelolaan adalah harimau Sumatera dan gajah Sumatera. Taman Nasional Kerinci Seblat adalah aset nasional dan bahkan internasional yang memiliki nilai sangat strategis untuk kelangsungan pelestarian keanekaragaman hayati serta mendukung pembangunan berkelanjutan. Secara ekologis, Taman Nasional Kerinci Seblat merupakan kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli cukup lengkap, mulai dari ekosistem hutan hujan dataran rendah sampai ekosistem subalpin, serta berbagai ekosistem khas yang terdapat dalam kawasan tersebut, antara lain lahan basah, dataran tinggi seperti rawa gambut, rawa air tawar, dan danau, sehingga kawasan TNKS sangat menarik untuk dijadikan kawasan objek wisata. Beberapa tempat wisata yang bisa kita kunjungi di daerah kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat antara lain yang pertama adalah Gunung Kerinci, Danau Gunung Tujuh, Danau Kacau, Air Terjun Lumpo, Rawa Bento, Hutan Madapi, Bukit Bontak, Danau Bontak, dan masih banyak lagi.